Narkoba jenis sabu seberat 10 kg diamankan dari seorang kurir anggota jaringan narkoba di Tangerang, Banten. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 3 remaja terluka akibat sabetan senjata tajam usai terlibat perkelahian dengan kelompok remaja lainnya. Polisi mengamankan S, seorang kurir narkoba di pinggir jalan di kawasan Tangerang, Banten. Petugas pun melakukan penggeledahan dan menemukan kardus kecil dari dalam mobil pelaku. Saat dibuka, polisi menemukan 2 paket narkoba jenis sabu. Usai interogasi, petugas mengembangkan kasus dan kembali menggeledah lokasi lain yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Hasilnya, ditemukan 8 kantong besar dan 6 kantong sedang narkoba jenis sabu dengan total mencapai lebih dari 8 kg. Sehingga total sabu yang diamankan lebih dari 10 kg. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anggota Polsek Bogor tengah menangkap 3 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap 3 remaja di Bogor, Jawa Barat. Ketiganya diamankan berikut barang bukti senjata tajam seperti pedang dan parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Sebelumnya 3 orang remaja ditemukan warga dalam kondisi terkapar di jalanan dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam. Mereka sebelumnya diketahui terlibat perkelahian dengan kelompok lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua kelompok itu rupanya sudah saling tantang di media sosial. Salah satu korban membuat janji melalui DM di Instagram untuk melakukan perkelahian antar kelompok yang kemudian dibuatlah suatu tempat yang dijadikan untuk perkelahian tersebut, yaitu di TKP. Saat ini ketiga pelaku masih diperiksa anggota Polsek Bogor Tengah. Para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan serta undang-undang darurat senjata tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kericuhan antar 2 kelompok perguruan silat pecah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sementara di Tuban, sekelompok remaja serang permukiman warga menggunakan senjata tajam. Kericuhan terjadi saat salah satu kubu silat membubarkan diri usai menghadiri acara halal bihalal di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di tengah jalan, rombongan tersebut berpapasan dengan kelompok perguruan lain. Tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba kedua kubu saling serang dengan batu, kayu, hingga senjata tajam. Warga yang berada di lokasi dibuat panik, bahkan beberapa pengguna jalan harus balik arah menghindari lokasi kerusuhan. Sementara petugas kepolisian yang sedianya melakukan pengawalan kewalahan melerai kedua kelompok. Mas rombongan apa sendiri tadi? Rombongan sama teman saya. Habis dari mana? Dari acara Halal bihalal. Dari mana mau kemana, pulang kemana? Dari Takeran mau pulang ke Madiun. Meski suasana sempat mencekam di sepanjang jalan utama penghubung Magetan Madiun, namun aparat gabungan akhirnya bisa membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dan belum ada laporan kerusakan rumah warga. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Aksi tawuran remaja pecah di Jalan Penghubung Bojonegoro dan Tuban di perempatan Desa Bangunrejo, Soko. Hasil rekaman CCTV, puluhan remaja bermotor menyerang balai desa dan menembakkan kembang api ke permukiman warga. Tawuran tidak bisa dihindarkan, akibat serangan ini dibalas dengan lemparan batu dan kayu. Sementara sejumlah warga lain panik melihat serangan dari para remaja yang membawa senjata tajam. Tawuran ada yang bawa pedang, celurit. Tadi sekitar jam berapa Pak kejadiannya? Setengah 1. Setengah 1. Sekitar berapa orang Pak tadi? Ya, kurang lebih 50 Pak. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan motif penyerangan. Sementara akibat tawuran ini, fasilitas umum dan rumah warga rusak. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, gereja terbakar saat jemaat menjalankan ibadah Paskah hingga menyebabkan kepanikan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, puskesmas terbakar akibat korsleting listrik. Kepulan asap muncul dari lantai 2 gereja, tepatnya ruang administrasi gereja di kawasan Pulau Asem, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran ini terjadi saat jemaat sedang melaksanakan ibadah Paskah. Sejumlah jemaat yang panik sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kejadian kebakaran memang sedang berlangsung, jamaat melaksanakan ibadah. Lagi sebenarnya ya. Itu posisi yang terbakar di lantai 2. Lantai 2. Ukuran 6x6 kurang lebih 36. Kebakaran bisa dipadamkan dengan menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun para jemaat terpaksa dievakuasi dan proses ibadah ditunda sementara waktu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Puskesmas Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu malam. Api berkobar di sebuah ruangan yang diketahui penuh dengan dokumen pasien hingga kepegawaian. Sejumlah peralatan pun ikut terbakar. Dari keterangan pihak puskesmas diketahui ruangan yang terbakar adalah ruangan tata usaha. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terbakar banyak dokumen komputer juga, elektronik juga, print juga, dan harus ya. Untuk pelayanan besok hari seperti apa Pak dengan kondisi seperti ini Pak? Untuk besok hari diusahakan untuk dilayani dulu ya pasien yang datang ke sini itu di ruangan connect di sementara ya. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kecelakaan antara minibus dan truk tangki terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek, sementara penumpangnya terjebak di dalam. Salah satu di antaranya seorang ibu hamil yang sempat histeris sebelum akhirnya ditolong warga. Tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat salah satu kendaraan hendak mendahului kendaraan lainnya. Namun sopir kehilangan kendali saat muncul truk dari arah berlawanan hingga langsung terjadi benturan. Arah Surabaya, yang nyalip crash. Crash mau banting kiri, dan tutut ada tangki, tabrak tangki. Pak, tadi satu arah. Penumpangnya gimana Pak? Penumpang yang dari Ayla sementara 2 orang yang kebetulan ibu hamil tua tadi. Selamat. Unit Laka Lantas Polres Mojokerto Kota langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara sopir truk dibawa ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.